Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari pelayan-pelayan Kristus. Kami undang untuk maju ke depan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan waktu dan kesempatan kembali kita boleh ada di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, pelayan Kristus, sidang jemaat Tuhan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari yang indah ini.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai 14 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah membaca keseluruhan ayat ini dalam pasal 6 ini, di mana kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan mengajar, tentunya menasehati kita hidup dalam hidup yang baru. Bapak yang Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita loncat di dalam ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya Yesus rela disalibkan, ya kan? Dia juga rela mati, hanya untuk siapa? Hanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah sebabnya hari ini semua orang-orang percaya kepada Yesus memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan katakan sebab upah dosa adalah maut. Maut berbicara tentang kematian. Akibat dosa yaitu memisahkan jiwa dari tubuh.
Kematian ini juga dapat diartikan sebagai kematian rohani yang menjauhkan diri dari Allah. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kematian rohani. Apalagi kalau kita menghadapi banyak masalah. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mengambil tindakan, lebih setia lagi kepada Tuhan karena Dia sudah berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi yang kita lakukan, kita menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya seringkali banyak anak-anak Tuhan hanya datang hari Natal dan Paskah, 1 tahun 2 kali. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini, sidang jemaat kuat yang taat setia kepada Tuhan, amin. Jemaat yang taat melakukan apa yang Tuhan mau. Jemaat yang sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani pagi hari yang indah ini mau berkorban. Dia mau mati, Dia mau disalibkan karena dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang kita bisa balas untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pagi hari yang indah ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Roma 6 ayat 23 tadi, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maut juga berbicara tentang kematian kekal. Maut tidak bisa digantikan dengan apapun. Kematian itu tidak bisa digantikan apapun. Dengan mungkin apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, tidak. Hanya bisa dibayar dengan nyawa. Itu yang sudah Tuhan lakukan. Kakak saya mamanya Gama itu loh pernah. Karena kakak saya yang tertua. Kakak saya yang tertua itu tinggal di mertua, mereka punya usaha. Bikin kue, kemudian ini untuk orang nikah. Bagian dekorasi sampai hias. Sudah keluarga sudah merembuk bahwa kakak saya dan kakak ipar ini yang jaga mama mertua. Tapi setelah kakak ipar saya meninggal, kakak saya itu diusir kayak diusir. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan mamanya Gama ini? Bunuh aja orang itu, nanti dia kata yang masuk penjara. Waduh, lain ceritanya kalau begitu. Lain daripada yang lain, dia bunuh saja dia. Nanti saya yang tanggung, saya yang masuk penjara. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah pagi hari yang indah ini, Dia mau memberikan nyawanya. Hanya untuk siapa? Untuk kita pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dalam kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang menghalangi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam pasal yang ketiga ayat 23 ini, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang di sini dikatakan sudah berdosa dan berdampak pada rasanya hubungan antara Allah dan manusia.
Namun Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia dapat dibenarkan secara cuma-cuma. Melalui apa? Melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, hanya Tuhan Yesus yang kita layani pagi hari yang indah ini dapat menebus salah dan dosa kita. Kalau dipikir siapa sih kita ini, ya kan? Kita kebanyakan ngamuknya sama Tuhan. Kalau doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan, jalan satu-satunya meninggalkan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Kita tidak menyadari siapa yang menebus kita. Sampai kita boleh ada sampai saat ini kita ada. Jangan kita katakan Bapak Ibu Saudara kita ada, kita kuat, kita sehat, kita bisa segala-galanya itu karena kita hebat, jangan. Tetapi mari kita mau berkata, Tuhanku lebih hebat dan dahsyat. Itulah sebabnya kalau kita boleh dipercayakan segala sesuatu, mari kita sampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita tidak dapat membalas kebaikan pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Tuhan hanya minta datang beribadah, setialah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dosa memisahkan kita. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita datang kepada Tuhan, kita bereskan terlebih dahulu. Agar ibadah kita, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Sini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan rasakan kuasa Allah, kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Mungkin saya sudah pernah katakan di kampung saya itu kalau ibadah, kita yang gak biasa itu Bapak Ibu Saudara cuma lihat. Mereka kalau nyanyi dari depan itu bisa nyampe di belakang, bisa nyampe di depan, tapi nggak tabrakan. Jemaat yang begitu banyak, mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka merasakan kuasa Allah bekerja di dalam ibadah mereka. Bahwa mereka menyadari kalau hidup mereka hanya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau mau datang ibadah jangan cuma datang dari rumah, kayak mau ini nyamuk juga nggak akan mati. Kalau kita dikasih kesempatan puji Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Karena kita sadar pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang kelima ayat 8. Roma pasal yang kelima ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan katakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya.
kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, katanya firman Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kalau mungkin anak kita mau dibunuh orang ya, masih mikir-mikir kita ya, mau maju enggak, mau mundur, maju mundur. Tapi Yesus tidak. Dia enggak mikir untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memikirkan banyak orang. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah kasih yang tidak bersyarat. Melalui kematian Yesus Kristus, manusia dapat berdamai dengan Allah dan memiliki harapan untuk hidup abadi. Melalui kematiannya, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kita bisa berdamai dengan Allah, memiliki harapan hidup yang abadi hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam ayat yang ke-24, di dalam Roma pasal yang ketiga tadi, Roma pasal yang ketiga ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau di Alkitab bahasa Cina sehari-hari, di sana dikatakan hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, anugerahnya. Saya katakan tadi, kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada pagi hari yang indah ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena hanya anugerah Tuhan, rahmatnya saja, Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan Tuhan itu dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Kalau agama lain, kalau suruh belajar ngaji tetap bayar, Bapak Ibu Saudara. Bayar. Setiap masuk ini pertemuan bayar. Kayak kita les anak-anak kita, kalau les sekolah bayar. Kalau kita kan enggak. Dari kita untuk kita. Ya kan, kalau persembahan kita berikan, nanti Natal juga untuk kita. Paling nambah tinggal sedikit. Dari kita untuk kita. Yesus berikan nyawanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dengan cuma-cuma. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan itu dalam hidup kita. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau melihat lebih meriah itu kematian ya, dirayakan. Kalau kita kan kebanyakan itu yang lebih meriah itu Natal, kelahiran. Gak apa dua-dua lebih meriah, lebih gak apa dirayakan. Waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari. Kita datang beribadah kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21.
Di sana dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita tahu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang digantung di kayu salib itu, waduh, mungkin sangat, padahal dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan pada saat-saat itu. Yesus kita yang tidak merugikan siapapun. Di sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi intinya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan lakukan semuanya untuk kita umatnya. Belum tentu kita bisa sama dengan Tuhan. Kita berkorban aja untuk keluarga kita aja mungkin kita perhitungan ya, hitung-hitung. Tapi bersyukur kita kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan satu contoh yang begitu indah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dan kematian yang seharusnya kita tanggung, ditanggungnya di atas kayu salib. Di sini ada 3 hal kita belajar di dalam pembacaan kita tadi di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini. Kalau kita melihat kembali ayat yang ke-6, ada 3 hal yang dituntut kepada kita. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang pertama 3 hal yang dituntut kepada kita sebagai orang percaya di dalam ayat yang ke-6 ini, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, jangan menghambakan diri kepada dosa. Di sini dikatakan jangan menghambakan diri kepada dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibenarkan oleh Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan lewat pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini, ada hal yang dituntut kepada kita, yaitu jangan menghambakan diri kepada dosa. Jangan menghambakan. Kemudian yang kedua,
ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang dituntut kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, mau menjadi alatnya Kristus. Mau menjadi alatnya Kristus, amin. Mau setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di sini dikatakan hidup bagi Kristus. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan. Siapa tahu habis ini Bapak Ibu atau pemuda remaja, Bu Bet, aku mau melayani Tuhan. Lewat apa? WL, singer, ya kan? Atau aku bagian besuk aja, Bu Bet. Enggak apa. Kalau kita mau hidup bagi Kristus, kita serahkan kehidupan kita semua untuk Tuhan. Mari bersama-sama. Nah, itu kan tugasnya pelayan Kristus. Tugasnya kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Semua di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mau bekerja untuk Kristus, jangan hitung-hitung Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan jerih payamu tidak sia-sia. Tuhan akan perhitungkan semuanya. Mari anak-anak muda semakin semangat. Nanti minggu terakhir ada pemuda remaja lagi. Ayo kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Masa kita kalah dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini wes pada umur KB tapi semangat datang beribadah. Hari Rabu biar cuma itu aja. Tapi semangat datang beribadah kepada Tuhan. Kalian itu masih muda, lebih semangat lagi, amin. Anak pemuda remaja, amin. Janji sama Tuhan loh ya. Datang. Di sini ada 3 hal yang dituntut kepada kita. Yang pertama, jangan menghambakan diri kepada dosa. Kemudian yang kedua, hidup bagi Kristus. Ayo puji Tuhan sudah mulai. Saya katakan hari Minggu kemarin karena saya dipercayakan langsung ditembak sama Om Simon. Karena Bapak Ibu Gembala, Bet, kamu tutup no ibadah pemuda remaja bulan lalu. Saya duduk di situ. Kemudian saya nggak ngomong sama Om Simon, Ibu Gembala katakan saya yang doa penutup. Saya cuma duduk ikut ibadah mereka. Selesai, ditunjuk. Langsung ditunjuk doa. Tunjuk doa, kemudian ditunjuk lagi. Nanti Tante Betty yang firman Tuhan minggu kemarin. Haleluya. Saya katakan sama mereka kalau di tempat kita Protestan itu, anak-anak muda itu, walaupun anak-anak yang dari sini itu suka mabuk-mabuk kan. Tapi untuk ibadah pemuda remaja hari Sabtu itu banyak yang hadir. Takut sama Tuhan juga mereka, walaupun suka mabuk-mabukan. Mereka diberikan tugas ini pimpin pujian, firman Tuhan. Karena mereka sudah ada panduan ya untuk khotbah itu ya dari sinodenya mereka. Saya katakan nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala biar anak-anak sini juga diajar seperti itu. Supaya mereka berani tampil. Berani tampil mulai dari tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hidup bagi Kristus.
yang terakhir di dalam ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Mulut kita mari kita pakai untuk memuji Tuhan. Nanti hari Minggu yang besok pemuda remaja mau tampil untuk memuji Tuhan. Amin. Mereka sudah latihan. Mari anak-anak pemuda remaja yang lainnya, mari sama-sama berikan hidup saudara untuk Tuhan, mulut kita untuk memuji Tuhan. Tangan kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau waktunya bertepuk tangan usah banter. Ya kan? Jangan cuma malasnya minta ampun. Tangan kita, kaki kita pakai untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Sekarang kan enak wes, kita nggak hadir sudah pakai WA. Lapo nggak hadir ya kan? Anggota-anggota tubuh kita. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan senjata-senjata kelaliman, tetapi senjata-senjata kebenaran hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari yang indah ini, tapi mari kita hargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Datang setia kepada Tuhan, karena kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan selain hidup kita persembahkan untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Saya undang pemain musik